Halo, perkenalkan nama saya Faris Akbar Azaria. Saya dari TRPL Angkatan 21. Hari ini akan menjelaskan tugas saya mengenai tugas PBD, uh, praktikum PSD, praktikum struktur data mengenai transfers pada tree. Jadi yang pertama, tugasnya itu disuruh membuat, kan ada 3 jenis transfers. Jadi disuruh membuat 3 algoritma untuk transfers. Nah, maaf habis saya nge-lag tadi. Jadi disuruh membuat 3 algoritma untuk transfers. Yang pertama transfers dengan in order, yang kedua post order, dan yang ketiga dengan pre-order. Nah, yang ketiga ini pre-order itu sudah diajarkan sama guru Hana. Nah, jadi yang pertama di sini ada kelas node ya. Ini sama sepertinya yang sama yang diajarkan guru Hana. Terus yang kedua ini ada kelas tree. Kelas tree di sini ini untuk membuat root. Jadi kalau kita mau buat tree, kita buat root dulu. Nah, buat rootnya di kelas tree ini. Nanti ini method-method yang ada di kelas node itu bisa digunakan untuk membuat child yang ada pada tree yang nanti kita buat. Nah, yang pertama adalah pre-order ya. Ini udah dibuatkan sama guru Hana ya dulu. Jadi pre-order yang pertama parameternya start node sama visit order. Jadi nanti yang di return itu visit order. Jadi tujuannya melakukan pre-order itu untuk mengeluarkan semua node yang ada di binary search tree, yang ada di tree itu dengan urutan print, habis itu masuk ke left child, habis itu sebelum meninggalkan left child itu nanti habis itu meninggalkan left child, habis itu ke right child, habis itu print lagi. Jadi kalau pre-order itu print sebelum meninggalkan, pokoknya begitu. Print sebelum meninggalkan. Nah, jadi kalau dijadikan di sini if start node, yang pertama ini if start node ya. Habis itu visit order plus start node dot get value plus ini ya, tanda kutip. Nah, ini sebenarnya cuma ini tanda kutip ini memberikan format kalau nanti visit ordernya itu penulisannya itu dikeluarkan dengan cara visit order pertama habis itu spasi. Jadi ini cuma pemformatan tulisan yang ini. Terus ini start node get value, ini tadi sesuai yang saya bilang ya, sesuai yang saya jelaskan, itu kalau pre-order itu di print dulu sebelum meninggalkan node. Jadi kita ambil start node dot get value ini sebelum kita transfer ke seluruh tree. Jadi ini get value berarti yang didapatkan itu yang root ya, kalau belum transfer itu. Jadi ini nanti dapatkan root dulu, habis itu ya dimasukkan ke visit order. Habis itu habis ngambil root kan, habis itu ke kiri kalau memiliki left child. Ini if start node punya left child itu ke kiri, nanti visit order sama dengan pre-order start node dot get left child visit order. Nah, ini rekursif ya. Jadi start node has left child ini kalau memastikan kalau start node-nya punya child yang ada di kiri, habis itu direkursif terus ke kiri terus. Kan jadi ini kan rekursif ya. Jadi misalkan ada nama saya Virus Akbar Azaria. Kalau diurutkan jadi Akbar Azaria Virus. Ya kan? Akbarnya jadi root, Azarianya jadi yang di left child, virusnya ada di right child. Nah, itu kalau pre-order itu root di sini root itu disimpan ke visit order dulu. Jadi Akbar itu disimpan ke visit order. Habis itu kita ke kiri child, ke left child dulu sebelum ke right child. Nah, kalau left child itu masih ada left childnya,
itu sebelum meninggalkan left child lagi ke left child itu di print dulu, karena Akbar ini kan udah nggak ada ya, jadi left childnya udah nggak ada. Habis itu jadi masuk ke berapa menit ya? Oh ya, masuk Akbar tadi dimasukkan ke visit order. Habis itu kembali ke root ke atas, habis itu ke kanan. Jadi begitu. Jadi rekursifnya itu kalau di sini ya, misalnya sudah dapat root, sudah dimasukkan visit order, habis itu kena rekursi di sini. Nah, ini start node-nya kan awalnya kan root ya. Ini awalnya kan root ya. Sebentar, kita lihat di sini. Oh ya, start node-nya ini ya, tree name get root. Ini kan root ya, berarti start node-nya berarti root. Kalau direkursi di sini ya, menurut kode ini start node get left child berarti mengubah apa itu namanya, mengubah start node itu menjadi root, menjadi left childnya root menjadi left childnya root. Jadi nanti ini setelah diubah jadi left childnya root, kita kembali lagi ke atas if start node lagi. Rekursifnya di sini seperti itu penjelasannya. Nah, kalau sudah nggak ada left child, kan tadi kan sudah dicek semua left childnya, habis itu dimasukkan ke visit order. Kalau nggak ada, habis itu kodenya itu naik, habis itu ngecek yang kanan, ngecek data sebelumnya apakah punya right child apa enggak, atau ya apakah punya right child apa enggak. Kalau nggak ada ya udah, kalau ada nanti visit ditambahkan right child-nya, nanti itu ditambahkan ke visit order. Nah, jadi gimana implementasinya? Jadi kalau di rekursif ini if start node has right child, nanti kalau punya right child langsung ke rekursif lagi, tapi start node-nya nanti diganti sama right child. Nah, nanti kan ke rekursif kan, berarti ke atas lagi, kembali ke if start node. Nah, kalau punya left child habis itu kan kembali ke start node kan tadi. Nah, start node kembali ke if start node awal kan. Nah, start node-nya kan tadi sudah get right child. Nah, get right child-nya itu di print dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebelum meninggalkan di print, meninggalkan di print, baik kanan atau kiri. Tapi urutannya print kiri, habis itu kanan. Prioritasnya kiri dulu sebelum kanan. Jadi gitu ya, habis itu di print kan. Nah, setelah itu dicek punya left child apa enggak. Kalau enggak punya left child ya udah, berarti dicek ke right child-nya lagi. Si right child tadi punya right child apa enggak. Habis itu kalau enggak ada ya udah naik lagi terus ngecek dan seterusnya sampai selesai. Habis itu kalau sudah selesai nanti visit ordernya sudah dimasukkan semua ke dalam visit order. Habis itu dikembalikan. Ini return visit order. Nah, yang kedua adalah metode in order, transverse dengan metode in order. Jadi in order itu metodenya masuk itu ke kiri dulu, ke kiri child, terus ke kiri child sampai kiri child paling bawah, kiri child dari root paling bawah. Habis itu di print, habis itu ke right child, terus ke kiri lagi, habis itu di print. Jadi yang di print itu yang kiri dulu, bukan yang kanan. Jadi nanti kalau yang di print yang kiri, karena sesuai teori ya, yang kiri kan lebih kecil kan, jadi nanti urut kalau angka ya. Tapi ini kan string ya, jadi urutnya nggak bisa kayak angka. Jadi def in order start node visit order. Jadi nanti ini urutnya berdasarkan huruf ya. If start node sama dengan non, return. Ini ini base ya. Jadi nanti kan kalau start node-nya sama dengan non, kan rekursif kan nanti. Kalau start node-nya sama dengan non, itu nanti dia berhenti. Return dia. Oke. Habis itu if start node, ini kode utamanya, tempat rekursinya. If start node has left child, ini sama ya kayak yang tadi. Visit order sama dengan in order start node get left child, visit order. Ini nanti terus ke left child, terus ke kiri left child, kirinya left child lagi, sampai itu left child paling bawah nggak punya left child lagi, mau ke right child, mau masuk ke kode sini, itu di print dulu, dimasukkan. Kalau di sini ya, kalau di kode itu dimasukkan ke
visit order dulu. Printnya kan nanti di bawah ya di sini, kalau ini kan printnya di sini ya, printnya di sini ya. Jadi gitu, masuk. Habis itu setelah sampai ke child paling bawah, left child paling bawah, itu di print. Nah setelah itu kan nggak ada lagi left child paling bawahnya, nggak punya left child. Jadi dia kanan, dia masuk ke kode ini. If start node has right child, habis itu visit order ini jadi rekursif lagi ya. In ordernya start node-nya diganti right child. Habis itu karena rekursif kan dia kembali ke atas lagi. Dicek apakah start node-nya none, kan bukan ya. Berarti if start node has left child, nah tadi right child-nya yang udah dijadikan start node tadi punya left child apa enggak? Kalau enggak punya, ya sudah dilewati. Habis itu dicek punya right child apa enggak. Kalau enggak punya, ya sudah. Berarti kalau sudah enggak punya, itu kan berarti kan sudah paling bawah ya itu. Berarti kalau sudah enggak punya, berarti cek yang data sebelumnya. Cek data yang sebelumnya, habis itu ke atas, terus habis itu ke kanan paling bawah. Kanan paling bawah dulu, ke kanan bagian paling bawah kan kanannya right child kan kanannya root kan bisa ada bagian left child-nya. Habis itu ke kanan root, bagian kanan root itu dicek apakah punya left child. Nanti yang di print tuh yang left child dulu, karena ya in order tuh yang kayak gitu ya, supaya nanti urut. Habis itu setelah di print yang left child, ini kan sesuai kan kalau gitu. Habis di print yang left child, itu yang right child di print, sesuai sama ini kode ini transverse left child rekursif terus sampai left child paling bawah. Habis itu dimasukkan ke visit order ini. Habis itu kalau sudah left child paling bawah, masuk ke kode ini, mentransverse right child, karena rekursif kembali ke sini. Habis itu dicek di sini lagi. Oke. Nanti kalau udah nggak ada, berarti naik datanya, naik ke kembali ke data sebelumnya dan seterusnya. Data sebelumnya dimasukkan ke visit order nanti. Kayak gini ya. Setelah itu visit ordernya sudah selesai. Kalau sudah sampai kanan ya, habis itu naik, itu sudah kembali ke root lagi. Kan tadi kan ke kiri habis itu naik ke root, habis itu ke kanan paling bawah, terus cek left. Itu kalau nggak ada cek right, itu cek left lagi. Kalau udah nggak ada, terus kan kembali lagi ke root. Nah itu kalau udah sampai root, itu nanti yang di print terakhir yang root, yang masuk di sini terakhir yang root. Jadi kalau enggak kalau yang root. Itu kalau yang di print terakhir root itu berarti post order ya. Kalau yang child ke bawah dulu, itu post order. Jadi ini left ini ngeprintnya yang kanan ini, mungkin saya salah ya tadi. Jadi kalau sudah sampai root ya, dia sampai root ya, rootnya itu di print dulu, habis itu ke kanan, kan dia ke kanan, habis itu ke kiri, habis itu print. Itu kalau ada kiri lagi, kalau nggak ada berarti ke kanan, habis itu ke kiri dan seterusnya. Nah setelah ke kiri itu jadi print. Jadi gitu. Jadi nanti rootnya nggak terakhir ya, berarti rootnya nggak terakhir. Yang rootnya terakhir ini post order di sini. Karena di post order ini rootnya itu di print terakhir. Kenapa? Karena algoritmanya itu ke kiri, ke kanan, habis itu print terakhir. Ke kiri ke print terakhir. Ke kiri, ke kanan, habis itu print. Nah maksudnya kiri, kanan, habis itu print. Itu jadi yang di print itu yang bawah, yang level bawah. Misalnya ada 4 level ya. Level pertama itu anggap aja yang root, level kedua yang childnya root, habis itu childnya lagi. Jadi yang di print itu level keempat dulu, yang bagian kiri. Habis itu level ketiga, habis itu level kedua, habis itu level ke-1 kan root kan. Habis itu ke kanan, jika di kanan ada 4 level lagi, berarti level keempat yang di print, level keempat yang di print dulu, habis itu level ketiga yang di print, level kedua, baru yang terakhir ke root, level pertama yaitu root. Jadi di sini kodenya if start node sama dengan none, return ini base ya,
Jadi kalau nanti start node ya kayak tadi ya, kalau start node-nya sama dengan non, kalau udah terakhir, udah habis, udah visit ordernya udah dimasukkan, yang rootnya udah dimasukkan ke visit order. Kalau untuk post order ya itu nanti kan habis itu kan startnya non. Jadi biar biar enggak error itu, dibuat standar start node sama dengan non, habis itu return, dibuat base nya. Nah ini kode yang pertama ini buat rekursif, untuk ke kiri left child, untuk ke left child untuk ke left child dari left child atau dari right child, pokoknya dari child. Nah agak membingungkan ya, awal-awal gitu, saya juga gitu. If start node has left child, visit order sama dengan post order start node get left child, ini sama ya. Ini jadi ini ke bawah, ke kiri terus sampai paling bawah. Nah habis itu masuk ke, kan rekursif kan dia, berarti ke kiri terus sampai ke bawah, habis itu masuk ke sini. If start node has right child, kalau sudah sampai left child paling bawah itu nanti dicek, kalau punya right child masuk ke right child, habis itu rekursif di right child itu masuk ke right child, rekursif kan, berarti kembali ke atas lagi, dicek lagi apakah ada left childnya. Habis itu kalau ada ya ke left child terus, habis itu ke right child terus gitu. Nah kalau udah sampai bawah kan kayak gitu kan, berarti kan dia kan udah sampai bawah ya. Kalau udah nggak ada left childnya, nggak ada right childnya, kalau udah sampai bawah dia nanti ngeprint ini visit order sama dengan visit order plus start node dot get value. Ini dia nanti ngeprint ya, di sini nggak ngeprint ya, di sini disimpan dulu ke visit order di sini. Jadi ya, nanti simpan visit order kan, habis itu dicek ke level selanjutnya kan, tadi misalnya level keempat paling bawah, habis itu cek ke level 3, level kedua, habis itu kan tadi yang left child kan, habis itu dicek level, yang right child level ke 4, 3, 2 kalau ada 4 level gitu. Jadi dari bawah ke atas. Kalau logika manusia ya mikirnya dari bawah ke atas ya, tapi kalau logika kalau di sini ya, kalau di algoritma saya ini itu ya mikirnya hasilnya seperti itu, cuma caranya agak berbeda. Caranya dicek dulu, kalau udah nggak punya left child berarti left child paling bawah, habis itu masuk ke rekursif right child ini. Berarti kalau right child udah nggak punya right child lagi kan, rekursif kan kembali ke atas, rekursif ke left child, habis itu terus left childnya rekursif terus sampai ke bawah. Kalau udah nggak ada left child sama right child baru di print, habis itu naik ke atas gitu lagi. Nah kalau udah ya, itu udah tiga algoritma. Habis itu di sini ada buat nama berupa string yang akan dimasukkan ke tree. Di sini saya acak ya namanya, 18 menit saya acak ya namanya. Ini nama teman saya, Fairuz Akbar Azaria itu cuma 3 ya, jadi ya nanti Akbarnya jadi root, Azarianya di kiri root, Fairuznya di kanan root, kan enggak variatif teks gitu. Jadi ini saya acak ya nama teman saya, sebenarnya juga ada 3 kata tapi saya tambahi 4 kata tapi saya tambahi supaya 5 itu supaya banyak. Terus habis itu namanya saya acak supaya lebih variatif. Ini kalau nggak saya acak, nanti si Aditya ini, kata Aditya ini jadi root karena Aditya kan A ya hurufnya, berarti ya gimana semuanya jadi di kanan ya nanti ya, nggak bisa ya, supaya nggak seperti itu ya kan, kalau seperti itu kan nggak variatif tesnya. Jadi saya acak supaya ya seperti itu. Nah kalau mau dicoba ini bisa, ini di sini dicoba kode di atas. Jadi coba in order dulu ya, coba in order turning apa ini. Jadi saya ini belum, maaf there you go, tree name ya, salah ini bentar. Nah ini ya, kita coba run ya, Saputra, Aditya, William, Karel, Brian. Jadi kalau kita bayangkan ya, Karelnya kan jadi rootnya, Karel jadi rootnya dari paling atas, level 1 Karel, level 2 left child di sini ya, left child ini left child Aditya itu kan ada di left childnya root,
berarti ada di kiri. Habis itu set right child Brian itu ada di kanan. Habis itu set left child Saputra, berarti di kiri Aditya. Di kiri Aditya itu ada node Saputra. Habis itu di kanannya kiri child dari Ruth itu ada William. Jadi yang pertama, yang kalau in order ya kan yang kiri dulu kan, kiri print itu kanan, berarti yang kiri kan berarti paling kiri paling bawah berarti Saputra kan. Habis itu naik di print Adityanya left childnya si Ruth Aditya kan, Adityanya di print. Habis itu ke right child itu dia siapa? William. Nah, William kan, benar kan? Williamnya di print, habis itu kan sudah di print kan, ke atas sudah di print lagi, penuh ke atas, habis itu ke atas ke Ruth-nya ini di print, berarti Karel, habis itu ke kanan Brian. Itu. Jadi sudah benar ya. Habis itu kita coba yang post order. Ini coba kita run. Saputra, William, Aditya, Brian, Karel. Oke, jadi ya post order ya, kiri kanan print. Oke, jadi yang pertama tadi ya tree-nya kayak tadi, Karelnya kan di atas kan, jadi kiri terus, paling kiri kan tadi kan Saputra ya, jadi Saputra di print. Habis itu naik ke Aditya itu kan left child-nya si Ruth punya right child, habis itu nggak di print dulu, ke kanan dulu, ke right child-nya si Aditya yaitu William, habis itu di print dulu Williamnya ya. Ini ya sama ya, benar ya, di print dulu Williamnya, habis itu Adityanya sudah left child sama right child-nya sudah di print, habis itu Adityanya di print. Habis itu ke Ruth kan punya right child, nah itu right child-nya ke right child, si Ruth-nya ke ya visit order-nya ke right child karena right child nggak punya left sama right, habis itu di print right child-nya. Itu karena sudah selesai maka di print root-nya, jadi right child-nya Brian, habis itu yang terakhir Karel. Jadi kalau post order itu root-nya selalu terakhir. Nah gitu ya, jadi seperti itu. Habis itu kita coba yang pre-order. Pre-order ini karena dibuat sama guru Hana berarti sudah benar ya. Iya, Karel, Saputra, William, Brian. Karelnya di print dulu, rootnya di print dulu, habis itu ke kiri Aditya di print, gitu. Print kiri kanan. Kalau pre-order kan kayak gitu. Habis itu Aditya di print, habis itu kirinya kan Saputra, habis itu kembali lagi ke Aditya, habis itu ke kanan. Ke kanannya kan Williamnya dimasukkan ke di print, dimasukkan dulu ya, dimasukkan ke visit order, habis itu di print. Dimasukkan ke visit order, habis itu ke root sudah dimasukkan visit order, habis itu ke Brian. Nah, Brian nanti karena nggak ada kiri kanan dimasukkan ke visit order langsung, itu selesai. Nah ini tadi kan manual ya ini tadi kan manual. Saya sebenarnya sudah coba buat yang method buat ngisi insert name-nya tadi. Jadi ini ya metodenya ini metodenya. Jadi intinya sebenarnya ini sama saja ya. Ini yang bagian atas nih input buat nama, masukkan. Habis itu jadi kan kita kan nggak tahu panjangnya nama sebanyak apa gitu. Jadi kita asumsikan mereka menginput nama dengan setiap awal katanya kan huruf kapital kan, kita sama kayak gitu ya umumnya. Nah habis itu kita asumsikan seperti itu, habis itu kita split kan. Kalau split normal kayak gini kan dia langsung split per apa namanya, per spasi. Dia split per spasi, jadi virus Akbar Azaria ya, misalnya saya tulis kayak gitu, virus spasi Akbar spasi Azaria, F-nya besar, A-nya besar, A-nya yang terakhir juga besar. Nah itu kalau kita split jadi nanti ada virus Akbar sama Azaria. Habis itu karena sort itu bisa digunakan untuk meng-sort string, kita urutkan apa itu namanya, data yang udah di split tadi. Karena sudah diurutkan, nah nanti data yang pertama itu kan data yang pertama kan pasti gimana ya, pasti yang paling kecil ya urut ya, pasti yang paling kecil ya. Jadi data yang pertama kan paling kecil, itu dimasukkan ke root ya. Kalau menurut ini metode ini seperti itu ya.
menurut metode ini seperti itu. Habis itu tapi sebenarnya tidak perlu ya ini, tapi ya nggak apa-apa, bisa diganti tidak apa-apa. Ini kalau pengen data yang pertama yang paling kecil itu jadi root, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang paling kecil jadi root, misalnya Faris Aburazaria, jadi kan A-nya kan selalu jadi root. Karena A-nya selalu jadi root, B, C, D dan lainnya kan harus ke kanan, harus di kanan root. Jadi itu nggak terlalu variatif ya sebenarnya. Jadi kalau mau variatif itu ini bisa diganti. Ini nggak perlu di sort, ya random aja. Pakai random dot, ya pakai random in ya, seingat saya ngepick random itu in. Habis itu udah kepick random kan, itu dibuat root. Habis itu kita pop datanya, sebenarnya ini pop ini saya ngikuti ambil dari konsep stack ya. Di print pop pick pop gitu ya. Saya ngambil konsep dari situ. Tapi ini sebenarnya karena ini rekursi iteratif, ini juga bisa pakai total ya. Jadi kalau misalnya enggak total sih i, jadi kita mulai i sama dengan line-nya ini. Habis itu setiap kali kita masukkan i sama dengan 0. Setiap kali kita masukkan itu i-nya tambah gitu atau gimana, itu bisa. Tapi saya pakai pop supaya ya lebih aplikatif ke semua, lebih banyak case. Habis itu def insert name, ini nama ya, start node ini parameternya root sama dengan name data. Ini ngambil huruf pertama dari nama saya ya, setiap huruf pertama dari nama saya. Setiap huruf pertama name data pada indeks 0, huruf pertama milik name data pada indeks 0, selalu seperti itu. Kenapa ini selalu indeks 0? Karena kan tadi sudah di sort ya. Tadi kan sudah di sort. Jadi kalau setiap kali digunakan itu kan di pop kan, jadi indeksnya selalu 0 nanti. Ya itu kenapa salah satu alasan kenapa saya sort ini juga. Habis itu ini base-nya, return ini base-nya sama kayak tadi ya. Habis itu if apa itu namanya, jadi basically kan start node-nya di sini kan root ya awalnya, sama sih di sini ya, ini root kan sama. Nah karena start node-nya itu root, ini statement ini buat ngecek ada root atau tidak. Habis itu kita masukkan, kan nggak ada root ya awal-awal kan nggak ada root, habis itu ya awal-awal sama nanti ya kalau sudah akhir itu kan, kalau nggak ada root bisa dimasukkan datanya. Jadi basically di sini itu buat masukkan data, di sini buat rekursif di bawah. Jadi ini di sini ini buat masukkan data, ini di sini buat rekursif, ini di sini buat masukkan data setelah root, waktu root pertama kali dibuat. Ini kode ini dibuat untuk masukkan data setelah root dibuat. Jadi kalau rootnya udah punya cara, ini pakai ini, nanti dia masuk ke sini dia. Jadi ini sebenarnya sama ya, ini anunya sama ya, statementnya sama, cuma beda, lebih besar lebih kecil itu. Jadi saya jelaskan ini if or name data. Jadi ini name data 0 kan data pada name data indeks ke 0 yang memiliki, kan datanya itu kan string ya, kan string, berarti kalau string kan dia punya char ya. Berarti kalau punya char, itu charnya si string tadi ke indeks ke 0. Berarti kan kalau indeks ke 0 kan awal, berarti huruf pertamanya di sini anggap saja setiap kali ada huruf pertama kan besar ya. Jadi nanti bisa dibandingkan sama root-nya ini root. Nah di sini root ini, nah ini nanti saya jelaskan kenapa ini root. Tapi di sini root saya ubah jadi ini ya, ini saya ubah jadi kayak gini supaya dia bisa masuk. Jadi kayak gini ya. Nanti saya jelaskan. Ini juga termasuk masalah sebenarnya. Makanya saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan manual.
Jadi tree ini habis itu ya, kalau jadi intinya algoritmanya yang mau saya buat itu, jika or name data index ke 0, itu name data index ke 0, huruf awal pada name data index ke 0 itu word-nya itu lebih besar daripada root, huruf pertama pada root, ya kan itu kan ASCII kan, word itu membagikan bilangan ASCII kan. Nah kan kalau lebih besar berarti kalau lebih kecil nanti ditaruh ke kiri child, dijadikan left child dari si root. Kalau lebih besar ini ya, kalau lebih besar itu nanti dimasukkan ke right child, ini dimasukkan ke right child, ini dimasukkan ke left child. Ini data pop itu ya kayak tadi ya, saya terinspirasi dari stack ya, jadi begitu. Jadi setiap kali masukkan data itu di pop. Terus ini nanti kalau sudah ada data, sebenarnya setelah ini ya masuknya ke sini, di rekursif dulu. Ini if start node punya, nah ini ya kalau udah punya child ya, ini berarti secara simpelnya kalau udah punya child, terus dicek jika childnya or dari huruf awal dari name data index ke 0 itu lebih kecil dari or start node get left child, berarti huruf pertama dari left childnya si start node kalau lebih kecil berarti rekursif terus ke kiri. Habis itu ini juga sama ya, rekursif terus ke kanan. ini lebih besar, ini lebih besar. Rekursif terus ke kanan, ini right. Maaf, ini right. Rekursif terus ke kanan, habis itu yang ini rekursif terus ke kanan, habis itu yang ini rekursif terus ke kiri. Jadi begitu. Jadi nanti intinya ini ngerekursif terus sampai itu ke bagian paling bawah node yang udah nggak punya child lagi. Nah karena udah nggak punya child, nanti dia masuk ke sini, tempat buat masukkan data, node. Nah terus ini if or ini ya, name data index ke 0 punya huruf awal yang sama dengan or start node get left child. Jadi kalau name data index ke 0 huruf awalnya memiliki or yang sama dengan left child dari start node, huruf awal left child dari start node, maka akan atau huruf kanan atau huruf kirinya ya. Huruf kanan atau huruf kiri. Ini sebenarnya menjadikan bahasanya agak sulit nih. Jika name data index ke 0 memiliki or huruf awal yang sama dengan left child dari start node, huruf awal dari or left child, or huruf pertama left child dari start node, atau name data dengan indeks ke 0, huruf awal name data dengan indeks ke 0 memiliki or yang sama dengan or milik or dari huruf awal start node left childnya start node. Kalau itu terpenuhi, karena atau ya berarti salah satu aja, maka ini yang dicek selanjutnya ya. Ini satu ini berarti menunjukkan selanjutnya. Jadi kan ada huruf awal ya, habis itu huruf kedua. Jadi yang dicek nanti huruf kedua. Yang dicek huruf kedua. Habis itu sama sebenarnya sama ini. Bedanya ini sama ini, yang ini sama ini itu kalau ini mengecek huruf pertama, kalau ini mengecek huruf kedua. Kenapa? Karena huruf pertamanya or-nya sama dengan start node left childnya start node, huruf pertamanya left childnya start node, or dari huruf pertamanya left childnya start node. Nah jadi begitu ya. Habis itu kan masuk ke sini kan, nah nanti dimasukkannya ke sini. Jika lebih kecil, ini ya yang pertama, jika lebih kecil dimasukkan ke left child, jika lebih besar dimasuk ini ya, jika lebih besar maka dimasukkan ke right child gitu. Itu nanti rekursif terus ya sampai datanya udah dimasukkan semua. Nah masalah dari
dari ini sebenarnya ini tuh entah kenapa di Python ya, saya juga tidak tahu, mungkin ada caranya. Node itu kalau string ya, kan node menyimpan string ya di sini. Stringnya kan punya karakter. Kalau di Python kan struktur data string itu punya karakter kan. Karakternya itu bisa diakses pakai index. Nah, kalau stringnya dimasukkan ke node itu indeks karakternya itu nggak bisa diakses gitu. Masalahnya begitu. Makanya ini saya berusaha ubah ke root. Tapi setelah saya ubah ke root, saya coba itu dia juga nggak masuk, jadi kan nggak bisa. Ini kayaknya entah kenapa ya, mungkin node-nya itu kalau kita udah masukkan data ke node itu ya udah nggak bisa pakai fungsi yang biasanya kita pakai ke misal tipe data integer atau integer struktur data kayak list terus string gitu. Jadi kita nggak bisa kayaknya nggak bisa. Nah, makanya itu saya stuck di situ sejak kemarin ya sebenarnya. Sejak kemarin, sejak tadi pagi ya. Jadi itu seperti itu ya. Ini penjelasannya ya kalau mau baca. Sebenarnya sama yang saya jelaskan. Jadi itu saja penjelasan tugas dari PSD saya membuat algoritma transverse. Nah, transverse itu sendiri kan ada in order, post order sama pre-order. Sekian, terima kasih.